Hari ini kita akan belajar mengenai peluang kejadian dan komplemennya. Sebelum kita bahas, like dan subscribe video ini. Langsung saja bagian pertama itu ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi kalau kita melakukan suatu percobaan, semua kejadian ataupun semua yang mungkin terjadi itu adalah ruang sampelnya. Sedangkan titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Yang kedua, kejadian. Kejadian dibagi menjadi dua, yaitu kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Kejadian sederhana adalah suatu kejadian yang hanya memiliki satu titik sampel. Kejadian majemuk adalah suatu kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Peluang. Peluang kejadian komplemennya. Yang pertama kita bahas tentang peluangnya. Peluang suatu kejadian dirumuskan dengan PA itu sama dengan NA per NS. PA ini maksudnya peluang kejadian A, NA itu banyaknya anggota himpunan A-nya atau NA, dan NS itu banyaknya himpunan semesta atau banyaknya semua himpunan yang mungkin terjadi. Jadi NA itu banyak anggota himpunan A-nya, NS-nya banyak anggota ruang sampel S atau semua kejadian yang mungkin terjadi ya. Contoh, 2 buah dadu dilempar satu kali, berapa peluang munculnya mata dadu berjumlah 5? Penyelesaiannya. Dari sini kan kita ketahui ini dari soal ini ada 2 buah dadu. Kalau dilemparkan satu kali, berapa peluang munculnya mata dadu berjumlah 5? Contoh ini berjumlah 5 artinya di mata dadu yang pertama kita tambahkan dengan mata dadu yang kedua hasilnya 5 gitu ya. Mata dadu itu ada mulai dari 1 sampai 6-nya. Ini ada 2 dadu. Berarti NA-nya itu himpunan dari misalnya dadu pertama itu mata 1, dadu kedua 4. Jadi kalau kita tambahkan 1 tambah 4 itu hasilnya 5 ya. Nah, berjumlah 5. Itu ada 1 dan 4, 2 dan 3, 3 dan 2, 4 dan 1. Jadi ini totalnya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 mata 4 anggotanya ya, ada 4 ini. Berarti NA-nya itu 4, NS-nya itu adalah karena ini tadi satu dadu itu ada 6 matanya, mata dadunya ada 6, ada 2 dadu berarti tinggal kita kalikan. Ataupun biasa kita buat itu 6 pangkat 2 itu sama dengan 6 kali 6. Itu sama dengan 36. Jadi kejadian mungkin yang terjadi kalau 2 buah dadu kita lemparkan itu ada 36 kejadian yang mungkin. Kita mau mencari peluang yang mata dadunya berjumlah 5, itu ada anggotanya ada 4. Jadi PA itu sama dengan rumusnya tadi kan NA per NS nih. NA-nya kita dapat 4, NS-nya kita dapat 36, maka PA-nya itu 4 per 36. Kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 4. 4 bagi 4 itu 1, 36 bagi 4 9. Jadi ini sama dengan 1 per 9. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah 1 per 9. Perlu diketahui bahwasanya peluang itu paling besar 1 ya. Kalau peluangnya itu 1 berarti itu sudah pasti terjadi gitu. Jadi peluang itu paling besar itu adalah 1. Contoh nomor 2, dari satu set kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu as. Penyelesaian pertama kita lihat ini satu set. Dari satu set kartu bridge. Kartu set itu 52 ya, berisi 52 kartu. Diambil sebuah kartu secara acak, tentukan peluang terambilnya kartu as. Kartu as itu ada 4. Berarti NA-nya itu ada 4, kartu as itu ada 4 dalam satu set. Itu misalnya as keriting, as kop, as hati, as macam layang-layang gitu. Jadi ada 4 ya. 2 warna merah, 2 warna hitam asnya. Jadi NS-nya itu ada 52 karena 52 dalam satu set kartu bridge itu ada 52. Jadi peluangnya itu sama dengan NA itu kan
Tadi kan PA itu NA per NS, jadi 4/52. Ini kita sama-sama bagi 4, 4 bagi 4, 1, 52 bagi 4, 13. Jadi peluang terambilnya kartu as itu 1/13. Bagian 2, frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu ada, misalkan sebuah percobaan dilakukan sebanyak N kali dan PA adalah peluang kejadian A, maka frekuensi harapan kejadian A itu yaitu tadi kan dilakukan sebanyak N kali, tinggal kita kalikan aja nih rumusnya N, maka FH ini frekuensi harapannya, frekuensi harapan kejadian A, ini bacanya FH dalam kurung A, ini frekuensi harapan kejadian A. Ini kan N kali, tinggal dikalikan aja N dikali PA nya, peluang A nya gitu. Jadi rumusnya ini kita masuk ke contoh ya supaya lebih mengerti. Contohnya sebuah dadu dilemparkan sebanyak 60 kali. Berarti N-nya itu 60 ya, karena dilemparkan sebanyak 60 kali. Maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah, kita jawab N-nya 60 dari sini ya, N-nya 60 karena 60 kali dilakukan percobaannya. Baru yang kita ketahui berikutnya, yang ditanya itu mata dadu faktor dari 6. Faktor dari 6 itu berapa aja? Maka NA berapa aja faktor dari 6? Yaitu 1, 2, 3, dan 6. Faktor dari 6 artinya bilangan yang bisa membagi 6. 1, 2, 3, 6. Ini ada berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4. Berarti NA-nya itu ada 4. Mata dadunya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS-nya itu ada 6. Maka peluangnya adalah langsung saja 4 dibagi 6. NA per NS. Jadi 4 dibagi 6 kalau kita sederhanakan menjadi 2/3. Jadi frekuensi harapannya itu, frekuensi harapan tadi rumusnya FH N kali PA. Berarti 60, N-nya 60 dikali peluangnya itu 2/3. Berarti 60 kali 2/3 hasilnya 40. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah 40 kali. Baru peluang komplemen. Jika A komplemen adalah komplemen kejadian A, maka peluang kejadian A komplemen yaitu, jadi peluang A komplemen sama dengan 1 dikurangi peluang A. Oke ya, 1 kurang peluang A. Contoh nih, peluang Arif lulus ujian matematika adalah 0,67. Maka peluang Arif tidak lulus ujian matematika adalah, penyelesaian peluangnya tadi itu PA, peluang lulus itu 0,67. Peluang tidak lulusnya itu sama dengan 1 dikurangi peluang lulus ya. Maka kita dapat itu 1 dikurang 0,67. Hasilnya 0,33. Jadi peluang Arif tidak lulus ujian matematika adalah 0,33. Ini ada soal latihannya, boleh kalian kerjakan dan jawabannya tulis di kolom komentar supaya bisa kita periksa secara bersama ya. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.